Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dapat kembali bertemu dengan saya di channel Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang hidup mencapai keserupaan dengan Kristus, ya. Hidup mencapai keserupaan dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia, ya, tapi hidup ya mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan pada saat siang hari ini ada hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah bersama-sama dengan saya di ruang live ini yang akan menyampaikan kepada kita tentang firman Tuhan. Pada saat siang hari ini beliau adalah dulunya seorang ya yang mungkin benci dengan kita, orang yang percaya kepada Kristus lalu kemudian ditangkap oleh Kristus. Wow, dan justru ya berapi-api, berkobar-kobar semangatnya di dalam menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ada banyak hal yang akan kita dapatkan, yang kita boleh belajar dari hambanya yang luar biasa ini, bagaimana semangatnya dalam melayani pekerjaan Tuhan, walaupun umurnya sudah tidak mudah lagi, tapi semangatnya sungguh luar biasa. Saya saja yang masih berumur kepala tiga, saya pikir saya kalah dengan semangat hambanya ini. Nah, itu sebabnya langsung saja saya akan menyapa hambanya pada saat siang hari ini. Shalom, selamat siang hambanya. Shalom, selamat siang. Ya. Haleluya. Benar ya Pak ya, seperti yang saya bilang bahwa saya bisa kalah soal semangat nih. Ya, walaupun saya masih muda. Hanya karena Tuhan, ya. Haleluya. Hanya karena Tuhan saja kita masih boleh semangat. Karena hutang saya terlalu banyak. Kalau Pak Perianto kan mulai dari kecil sudah Kristen, sudah banyak hidupnya, nggak banyak hutang. Ya, ya, saya justru menanam saham nih, Pak. Ya. Iya. Saya menanam saham. Karena saya percaya bahwa di kemudian hari saya akan menerima hasilnya gitu loh, Pak. Amin. Amin. Nah, Oke. Dari 60 gereja yang sudah dibakar ya, Pak ya. Sekarang baru 40 berapa ya? 42. 44. Baru 44. Berarti 44, Bapak punya utang 16 gereja lagi, Pak. Ya, plus bunganya. Jadi bunganya mungkin bisa. Plus bunganya. Mungkin 5 sampai 10, Pak. Harus, ya. Nah, ya. Dan kita akan doakan kiranya Bapak kita yang di surga yang kita layani memberikan umur yang panjang, kekuatan bagi Bapak khususnya dalam memenangkan jiwa-jiwa, sehingga gereja yang masih menjadi utangnya Bapak boleh segera dilunasi di waktu yang sangat dekat ini. Dan sebabnya langsung saja saya serahkan kepada Bapak ruang dan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan tentang hidup mencapai keserupaan dengan Kristus. Saya percaya bahwa inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan langsung saja saya serahkan kepada hambanya, Pendeta Edi Sutopo. Silakan hambanya. Oke, terima kasih atas kesempatan waktu yang Tuhan Yesus beri pada siang hari ini. Sebelum kita renungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami hanyalah alat pada saat kami menyampaikan kebenaran. Biarlah kebenaran itu yang tidak perlu dibela, karena kebenaran itu akan membela eksistensinya. Kebenaran itu menjangkau sampai sejauh mana Tuhan mau. Setiap orang yang mendengar dijamah hatinya. Setiap orang yang melihat siaran pada live pada siang hari ini dijangkau pikirannya, dijangkau hidupnya, dijamah Tuhan. Sehingga kami tahu setiap orang percaya, setiap orang yang beriman kepada Kristus yang adalah Tuhan,
Dia bukan hanya diselamatkan, tapi dia mengalami Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sahabat yang ada di mana saja berada, pada siang hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali berbincang-bincang, mendengar kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat penampilan saya siang hari ini agak berbeda. Saya pakai baju koko. Baju koko ini sebenarnya asli China, ya, tapi diaku oleh salah satu agama, ya, oleh satu agama. Ini adalah pakaian mereka. Nah, saya pakai, artinya apa? Kristus itu melintasi setiap agama, budaya, dan adat. Semua dilintasi oleh Kristus. Ya, jadi Yesus itu pelayanannya melintasi agama, budaya, ras, suku bangsa. Nah, kami juga pakai ini apa? Ikat kepala, ini Toraja, asli Toraja. Ini asli Toraja, artinya Yesus datang bukan hanya untuk orang mayoritas Kristen. Yesus datang bukan hanya datang kepada orang yang memang dari kecil sudah Kristen. Seperti di Toraja, anak-anak kecil sudah Kristen, sampai akhirnya dia meninggal, dia tetap jadi Kristen. Orang Batak, orang Nias, lantas orang Manado. Akan tapi Yesus juga menjangkau setiap suku yang mayoritas supaya kekristenannya ada arahannya. Artinya bukan hanya dia sebagai orang Kristen biasa, tetapi orang Kristen yang mengetahui arahannya mengapa saya menjadi Kristen. Karena banyak orang Kristen hanya menganggap Kristen adalah hanya sebuah agama. Makanya mereka menjadi Kristen yang biasa. Karena ada 3 kriteria. Orang yang sekedar Kristen beragama, ada orang yang Kristen mengenal Tuhan, tapi ada orang yang lebih, yaitu Kristen yang kita akan bahas pada siang hari itu, pada siang hari ini. Apa itu? Nah, kita akan baca, kami akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-29, yang berbunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi orang Kristen yang mengalami keserupaan dengan Kristus. Mencapai keserupaan itu. Dan itu adalah proses, Dan proses itu panjang, tidak langsung. Kita harus upayakan, seperti ada bahasa begini, keselamatan itu gratis. Tetapi untuk selamat, ada harga yang harus dibayar. Seperti itu. Jadi keselamatan itu gratis pada saat Yesus disalib. Maka setiap orang yang percaya diselamatkan. Betul. Tetapi untuk Anda selamat, ada harga yang harus dibayar. Sama sekarang, sesudah kita diselamatkan Tuhan, tidak hanya sampai di situ, ada perjalanan. Kita mencapai kepada keserupaan dengan Kristus. Keserupaan yang bagaimana? Kira-kira, keserupaan yang bagaimana? Banyak orang yang belum memahami keserupaan dengan Kristus itu. Apakah kita harus berjinggot panjang seperti yang ada di gambar-gambar? Apakah kita harus seperti apa sebenarnya keserupaannya itu? Nah, saya belajar daripada Tuhan, ada beberapa hal, banyak sekali keserupaan yang harus kita capai. Tapi siang hari ini saya hanya akan sampaikan ada 3 hal keserupaan yang harus kita lakukan dan harus kita alami. Jadi kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, serupa dengan Kristus dalam hal penjangkauan
setiap pribadi. Yesus itu adalah firman Allah atau firman Allah, ya, di agama saya dulu, firman Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Nah, untuk apa? Yesus jadi manusia untuk menyelamatkan setiap manusia yang belum percaya menjadi percaya. Setiap orang yang percaya nanti diproses sampai dia mengalami keserupaan dengan Kristus kembali, dan pada akhirnya dia bukan hanya orang Kristen yang diam, menikmati keselamatannya sendiri, tetapi orang Kristen yang mengalami Tuhan seperti Tuhan sendiri. Dia datang dari Allah, keluar dari Allah, terpisah dari Allah. Akan tetapi keterpisahannya itu bukan berarti dia terpisah sedemikian rupa, tapi di dalam kebersamaan dengan Allah, dia menjadikan dirinya, dan dia memang bukan apa seperti paham saya dulu, Yesus itu adalah kenapa manusia disebut Tuhan, tapi memang dari sananya adalah Tuhan, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau dia firman Allah yang menjadi manusia, berarti kemanusiaannya adalah kemanusiaan Allah. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Berarti dia waktu dikandung dia jadi manusia, dari jadi bayi, bayinya itu adalah bayi Allah, bayi firman itu. Dia sudah lahir menjadi bayi firman itu. Nah, sama seperti kata-kata saya, mewakili saya. Nah, kalau dia firman Allah menjadi manusia, berarti dia kedatangannya di dunia, dia mewakili Allah itu sendiri. Dan dia itulah bagian dari Allah itu sendiri. Nah, untuk mencapai keserupaan dengan Kristus yang pertama, tadi saya katakan, dalam hal penjangkauan setiap pribadi, dia menjangkau setiap pribadi. Mungkin terbatas pada saat Yesus ada di dunia, tetapi dia mengutus untuk setiap orang percaya. Firman Tuhan katakan, jadikan semua bangsa jadi murid. Sekali lagi, jadikan semua bangsa jadi muridku. Nah, sekarang setiap orang percaya, setiap orang Kristen harus menjadikan semua bangsa. Mungkin saudara bertanya, tapi kita nggak bisa apa-apa, saya kan jemaat biasa. Memang ada panggilan khusus, tetapi panggilan umum, yaitu untuk menjadikan semua bangsa jadi murid, itu panggilan umum. Banyak orang menghindar dari panggilan itu. Oh, ada yang ditentukan, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi rasul, ada yang... Ya, itu panggilan khusus. Tapi ada panggilan umum. Setiap orang percaya yang ada Roh Kudus turun atasnya, maka dia akan menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa di sana? Ya, pada saat Roh Kudus turun atas seseorang, maka dia akan menjadi saksi. Dimulai dari Yerusalem. Dimulai dari Yerusalem. Di mana itu? Menggambarkan rumah tangga, keluarga, anak-anak kita. Pada saat kita berdoa kemana anak-anak kita? Adakah mereka juga berdoa? Pada saat kita ke gereja, apakah mereka juga ke gereja? Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah mereka juga pernah kita muridkan? Coba kita tanda tanya. Jangan lihat orang lain, tapi lihat setiap pribadi. Supaya setiap pribadi boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bertemu banyak orang yang beragama Kristen berpindah agama. Karena apa? Karena tidak dimuridkan, tidak diajar oleh orang tua untuk mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka hanya dijadikan orang yang beragama. Sementara ada agama-agama lain, ya, ada agama-agama lain yang terus ya menteror terus. Nah, itu pekerjaan saya dulu. Saya menteror setiap orang Kristen. Saya menyampaikan, saya mengacaukan iman mereka. Akan tetapi Tuhan panggil, melalui panggilan Tuhan itu,
Peristiwa itu tidak pernah saya bisa lupakan. Bagaimana Tuhan menjamah saya, memanggil saya secara pribadi. Pada akhirnya apa? Firman saya menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya kita baca masuk di pikiran, di otak kita, tapi firman itu saya dikasih kuasa untuk melakukan. Bertahap. Melalui proses yang daripada Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu sendiri. Orang hanya beragama Kristen, tapi tidak mengalami. Nah, firman Tuhan katakan, keserupaan itu di dalam Matius 9 ayat 13. Ya. Coba kita baca bersama-sama. Saudara dengar. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini tugas Yesus. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar. Orang yang sudah benar tidak. Sudah merasa benar, ya sudah. Akan tetapi orang yang berdosa, yang membutuhkan diselamatkan. Dan orang itu memang perlu keselamatan. Yesus datang untuk orang itu. Nah, pada siang hari ini kalau saudara meragukan keselamatan, saya sudah diselamatkan atau belum, ada satu kesempatan untuk saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya keselamatan itu saudara terima, bukan hanya sampai di situ, akan tetapi saudara juga boleh dipakai Tuhan. Untuk apa? Mengalami keserupaan dengan Kristus. Di bidang apa? Firman Tuhan mengatakan, yang kebedakan oleh belas kasihan, orang yang ada belas kasihan. Kalau orang Jawa bilang mesaake. Jadi kita tidak bisa melihat orang lain. Itu belum diselamatkan. Makanya kami berjalan kemana-mana. Dengan usia yang sekian ini, kami terus berjalan terus. Kami berbelas kasihan. Melihat orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan. Bahkan banyak orang yang hari ini belum pernah memahami kedatangan Yesus yang pertama kali. Sementara gereja sudah mengabarkan berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, Yesus akan datang yang kedua kali. Datangnya kapan? Tidak ada yang mengerti. Dan kedatangan Tuhan itu akan diwarnai penggenapan firman Tuhan demi penggenapan firman Tuhan. Apa itu? Tentang ayat yang pertama ini. Belas kasihan. Kita harus serupa dengan Yesus pada saat Yesus melihat orang banyak. Dikatakan apa? Artinya penuh belas kasihan. Dia melihat orang banyak itu, dia tidak bisa tidak berbelas kasihan. Dia berbelas kasihan. Ya, banyak orang yang seperti dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Wah, banyak sekali. Nah, mungkin bukan saudara harus menyeberang ke pulau lain, saudara harus ke kota lain. Mungkin di kota di mana Anda berada, di sekitar rumah Anda, masih banyak orang yang belum pernah dengar siapa itu Yesus. Kalau saudara mendengar siapa itu Yesus, dan saudara sudah diselamatkan, saudara menikmati keselamatan, tetapi saudara tidak pernah mengabarkan keselamatan, berita yang membuat Anda selamat itu kepada orang lain, maka keselamatan Anda juga diragukan. Ya, nama Yesus itu berkuasa, karena nama Yesus itu rupanya itu adalah nama Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang 11 mengatakan apa? Dikatakan apa di sana? Ya, namamu, yaitu namamu yang telah kuberikan kepadaku. Jadi Yesus itu adalah nama Allah itu. Makanya orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan. Karena dia adalah nama Allah. Allah itu tidak boleh disebut. Makanya di dalam gereja, di dalam iman kekristenan kita tidak pernah menyebut Allah Yesus. Tapi kita menyebut Tuhan Yesus. Karena rupanya Yesus itu adalah nama Allah itu. Namamu yang telah kuberikan kepadaku. Maria belum hamil, belum mengandung, tapi firman Tuhan mengatakan, ya, kamu akan mengandung dan kamu akan menamai anak yang kamu kandung ini, Yesus. Artinya apa? Yesus itu
memang nama Allah yang perlu dipercaya oleh semua orang. Makanya saya pakai 3 atribut, ya, ada 3 atribut, baik baju, lantas ikat pinggang, ikat kepala, lantas topi Bali, dan yang terakhir peci. Kenapa? Semua ada artinya. Yesus datang untuk semua bangsa, untuk semua orang. Nah, kehidupan kekristenan kalau yang pertama ini tidak dialami, saudara harus berdoa, Tuhan, aku mau serupa dengan Yesus. Artinya yang pertama rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang mempunyai anak 2. Dia jalan kaki, dan kami melihat itu, Tuhan, kasih rasa belas kasihan. Kami tanya, rupanya dari tempat yang sangat jauh. Dan waktu itu dia nggak tahu kemana. Karena suaminya tinggalkan dia. Lantas mulailah kami jangkau dia. Kami ajak ke rumah. Kami kasih makan. Bisa tidur di rumah. Lantas melihat kehidupan kami 2 hari. Pada akhirnya ibu itu mengatakan, saya orang yang beda. Saya tanya, apa bedanya? Saya tidak tahu, tapi saya mengalami dan saya melihat ada sesuatu di dalam diri Bapak. Ditanya apa Bapak punya ilmu? Saya katakan enggak, saya nggak punya ilmu. Tapi kok beda dengan orang yang lain? Bedanya di mana? Dikatakan, Bapak kenapa peduli dengan saya? Sementara orang lain, mereka lewat begitu saja. Dan itu bukan kekuatan saya pribadi, tapi Yesus. Ya, Yesus. Yang dia membuat kami menjadi serupa. Mengalami keserupaan dengan Kristus. Kita ditentukan untuk serupa. Yang pertama, belas kasihannya. Orang Kristen yang tidak ada belas kasihan kepada orang lain dipertanyakan iman kekristenannya. Ya, di dalam Matius 7 ayat 21, banyak orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, berdoa di gereja, Tuhan, Tuhan. Akan tetapi kalau saya tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga, Tuhan tidak kenal. Nah, kehendak Bapa yang di surga rupanya dikatakan di sini, yang ku kehendaki ialah belas kasih, bukan persembahan. Gereja sibuk mengumpulkan persembahan. Ya, gereja sibuk mengumpulkan persembahan. Tetapi Tuhan katakan, yang terpenting adalah belas kasihan. Melalui belas kasihan yang gereja ajarkan dan atas kehendak Tuhan, memang Tuhan mau seperti itu yang dikehendaki, maka kita dilayakkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, serupa dengan apanya? Keserupaan di mana? Yang kedua, mengalami serupa dengan karakter Tuhan, karakter Yesus. Yesus itu manusia sepenuhnya, tapi juga Tuhan sepenuhnya. Dia punya karakter. Apa karakternya? Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 52. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia punya karakter yang mengikuti satu pertumbuhan. Ya, semakin besar dia bertambah hikmatnya. Nah, kita menjadi Kristen sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Usia kita menjadi Kristen sudah berapa tahun? Seharusnya semakin lama kita mengikut Tuhan, maka semakin kita mengalami yang namanya hikmat. Hikmatnya harus bertambah. Bukan hanya datang ke gereja hari Minggu, duduk di tempat yang sama, lantas sampai hafal liturgi yang kita jalankan. Hanya sampai di sana saja? Tidak. Tuhan mau kita mempunyai hikmat, pengertian yang bertambah. Kita boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kekristenan kita kekristenan yang berbuah, menghasilkan buah. Buah-buah yang masak, buah-buah yang bisa dinikmati
dinikmati oleh orang lain. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan yang sebenar-benarnya. Sejak saya dipanggil Tuhan tahun 87, saya mengalami Tuhan, lantas bukan hanya sampai di sana, saya mengalami keserupaan dengan Tuhan, walaupun waktu itu belum berjumpa dengan pendeta. Kami mengalami secara otodidak, kayak belajar firman, membaca firman Tuhan, setiap malam. Setiap malam. Saya menemukan kebenaran demi kebenaran. Dan firman Tuhan itu yang mengubah hidup saya. Walaupun pernah pertobatan saya diragukan. Tetapi tidak masalah. Tidak masalah. Karena pertobatan itu adalah proses. Dan kami ingin disempurnakan terus. Di usia saya sekarang, saya terus disempurnakan Tuhan. Sehingga kami boleh sempurna. Firman Tuhan katakan, jadi sempurna seperti Bapakku adalah sempurna. Sempurna, kehidupan yang sempurna. Mengalami keserupaan dengan Kristus. Di dalam hikmatnya. Di dalam pengertiannya. Hatinya yang penuh. Belas kasihan. Jadi kita mengalami dua hal yang sangat penting. Sesudah kita mulai berbelas kasihan, yang tidak berhenti hanya belas kasihan, dan juga mulai hikmat kita mulai bertambah oleh karena kita terus mengupayakan. Karena untuk menjadi dewasa itu harus diupayakan. Untuk menjadi tua, itu tetap manusia akan jadi tua. Dibiarkan saja begitu, saya tidak terasa usia saya sudah di atas 60-an. Untuk jadi tua. Tapi untuk menjadi orang yang dewasa secara rohani, itu proses. Itu proses. Masih terus diproses. Sehingga apa yang terjadi nanti? Kita mengalami kelayakan Tuhan. Mengalami satu kelayakan yang Tuhan buat sedemikian rupa dengan standar Tuhan. Bukan standar kita. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah dilayakkan Tuhan sampai kepada pencapaian yang Tuhan sudah kehendaki, Tuhan sudah tetapkan, maka apapun yang saudara buat akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, serupa dalam pengajarannya, dalam pengajaran Tuhan. Untuk itu makanya orang Kristen harus mempunyai satu kehidupan pribadi yang benar-benar dewasa. Bagaimana bisa dewasa? Dimulai dari memakan makanan rohani. Apa makanan rohaninya? Firman. Orang Kristen yang tidak mempunyai jam-jam untuk berdiam diri belajar firman Tuhan, maka terus imannya kekanak-kanakan. Ditandai apa? Orang Kristen yang masih suka tersinggung. Dia merasa sudah baik, merasa sudah kuat. Padahal dia tidak punya jam-jam untuk membaca firman Tuhan. Tapi saya sudah pernah membaca. Ya. Dan pengalaman saya, sekarang sudah Alkitab yang ke-30. Membaca Alkitab, selesai, ganti Alkitab lagi, selesai, baca Alkitab lagi. Karena itu makanan rohani. Banyak orang tubuhnya besar, ya, jiwanya terus hidup menjalankan kehidupan, tetapi rohnya kecil karena tidak dikasih makan, tidak mengalami keserupaan dengan Kristus dan pengajarannya. Tidak mungkin kita bisa pintar sendirinya, tidak. Untuk menjadi orang yang bisa mengajar orang lain, dia harus belajar lebih dulu. Dari mana? Belajar dari Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu sanggup untuk mengubah, untuk memproses, sampai orang itu bisa berubah, mengalami perubahan dari yang dulunya buruk menjadi yang baik. Tidak mungkin saya bisa menjadi sekarang ini orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani orang lain kalau saya tidak pernah belajar
dan menjalankan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, saya kira begitu. Dan kalau siang hari ini kembali saya menantang saudara. Kalau saudara pengen mengalami keserupaan dengan Tuhan, sekali lagi, itu bukan datang begitu saja. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu ada upaya yang kita lakukan. Untuk selamat, mungkin saudara sudah selamat. Mungkin. Kenapa? Karena keselamatan itu, firman Tuhan mengatakan di dalam tadi yang saya sebutkan, di dalam Matius 7 ayat 21, yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa yang di surga apa? Punya belas kasihan. Belas kasihan itu punya siapa? Belas kasihan itu adalah punya Kristus. Yesus pada saat melihat orang banyak, hatinya penuh dengan belas kasihan. Nah, keserupaan yang pertama ini, coba koreksi. Pernahkah saudara berdoa untuk orang lain? Ya, selama ini banyak orang Kristen berdoa, itu hanya untukku. Tuhan berkati aku, berkati istriku, berkati keluargaku, rumah tanggaku, anak-anakku. Pernahkah Anda berdoa dengan dasar belas kasihan? Mungkin di depan rumah Anda ada warung, dan di warung itu banyak orang datang. Pernahkah sudah sebut nama orang yang punya warung itu? Untuk dia juga boleh dijangkau Tuhan. Mungkin saudara mulai ditingkatkan lagi, bukan hanya berdoa untuk pribadi, tapi berdoa untuk suku yang belum dijangkau. Ya, di Kalimantan ada suku yang terbesar, yaitu suku Banjar. Di Indonesia ada suku terbesar di dunia yang belum dijangkau, suku Sunda. Pernahkah saudara setiap hari berdoa dengan dasar belas kasihan, berdoa untuk orang lain? Karena doa kita selalu ku. Tuhan mau mulai doa kita mulai ke sana. Mulai kita menjadi berkat. Mungkin saudara belum bisa membagi sesuatu dengan orang lain, tetapi saudara bisa memulai dengan membagi doa saudara untuk orang lain, supaya mereka juga menerima berkat Tuhan yang berupa keselamatan. Itu keserupaan dengan Kristus. Kristus dari surga datang ke dunia melalui firman-Nya yang menjadi manusia untuk saudara dan saya. Nah, maukah saudara untuk terjun di masyarakat, di lingkungan Anda, dan Anda mulai berdoa? Bukan doa yang egois, hanya ku terus, tapi mulai membagi doa kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh dikasih kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tantangan yang kedua, kalau siang hari ini ada orang yang belum pernah mendengar nama Yesus yang adalah Juru Selamat itu. Siang hari ini saya akan tuntun Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saya akan berdoa untuk orang-orang sakit. Ini kesaksian pada saat live yang lalu, sesudah selesai, sorenya kami ditelepon, salah satu orang yang dia mengalami kesembuhan melalui live ini. Dan sekarang saya akan berdoa untuk Anda. Oke? Jadi yang pertama, orang Kristen yang ingin mengalami keserupaan, minta sama Tuhan, tapi juga Anda harus mulai untuk mengupayakan. Yang kedua, untuk orang yang belum pernah terima Yesus. Dan yang ketiga, untuk orang sakit. Oke? Bagi pendengar di mana saja berada, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada siang hari ini oleh anugerah Tuhan, kami berdoa untuk orang yang beragama Kristen di mana saja mereka berada, yang mendengar live pada siang hari ini. Kami rindu untuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Tapi kadang-kadang sulit, karena kami sudah dikondisikan hidup saya hanya untuk berdoa, untuk keluarga, untuk saya. Dan mulai pada siang hari ini, kami boleh mengalami keserupaan itu, buat roh kami menyala, dan kami mau untuk mengupayakan, supaya setiap orang percaya, dia boleh mengalami
kesetuhan. Dan yang kedua, kami berdoa kalau dari pendengar dan bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, di mana saja berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah hatinya. Kami mengundang Engkau masuk dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami meyakini keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap orang boleh menerima Yesus secara pribadi, dan keselamatan mulai menjangkau banyak orang. Masih banyak suku-suku yang belum dijangkau keselamatan. Banyak orang yang belum diselamatkan. Dan kami khusus berdoa untuk suku-suku, masih ada 128 suku yang belum dijangkau Injil. Mereka disebut suku-suku yang terabaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan punya mau untuk mereka juga boleh diselamatkan. Kirim hamba-hambamu di mana saja berada untuk masuk ke tempat suku-suku yang belum dijangkau itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Apapun sakit penyakit. Kalau beberapa waktu yang lalu kami live di channel yang sama, ada orang yang disembuhkan Tuhan. Dia sakit batuk yang sudah bertahun-tahun. Dan akhirnya melalui siaran ini, mereka dijangkau dan mengalami kesembuhan. Hal yang sama juga terjadi pada setiap orang yang menganggap tangan. Setiap orang yang taruh pengharapannya kepada Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Terima kasih buat hambanya Pastor Edi Sutopo saat siang hari ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Pak Edi, di sini ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa nih. Tadi ketika saya mengirimkan thumbnailnya ke hambanya Pak Andi Burhanuddin ini, dia bilang ada saingan jenggot nih. Ibu Uti tolong di-unmute, Bu. Mic-nya tolong di-unmute mic-nya. Ya. Oke, siap. Oke. Oke, jadi mungkin ada tanggapan dari Pak Andi Burhanuddin soal apa yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Edi pada saat siang hari ini. Silakan Pak Andi. Mohon maaf, baru gabung tadi jadi nggak tahu nih apa bahasannya. Wah, iya. Iya, baru 10 menitan. Mungkin boleh diulas sebentar saja oleh Pak Edi kayaknya. Iya, apa? Secara singkat saja. Apa? Nah, supaya jangan saya salah. Bicara tentang pendekatan kita kepada Yesus. Suaranya putus-putus ya. Oh, pendekatan kita kepada Yesus. Ya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Yesus menjadi sama seperti Dia. Kayaknya intinya seperti begitu. Serupa dengan bagaimana menjadi serupa dengan Kristus gitu, Pak. Ya. Oh, oke. Terima kasih. Ada beberapa hal di dalam kalau gitu itu diambil dari Filipi ya kali ya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mungkin itu kali ya. Itu yang pertama adalah yang pertama memang kita harus membangun kita punya iman. Tidak ada cara yang lain untuk membangun iman. Lalu bagaimana cara membangun iman? Kita ambil sejarahnya Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah salah satu nabi yang sangat hebat dan luar biasa. Baik dalam kitab Islam maupun di dalam Alkitab. Dia doa, dia bangun tengah-tengah malam untuk berdoa. Itu cara yang pertama untuk membangun iman. Tengah-tengah malam dia berdoa. Kalau kita membaca Mazmur, itu dia berkata, dia berpuasa. Makanya Daud ini, cara dia berpuasa diikuti oleh Islam. Puasa namanya puasa selang-seling. Puasa selang-seling. Dia puasa Senin, Selasa dia berhenti, Rabu dia berpuasa, Kamis dia berhenti, Jumat dia berpuasa. Dan itulah yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, puasa Daud. Itu puasa selang-seling. Kalau saya membaca dalam Mazmur, Daud bercerita saking kuatnya dia berpuasa,
sampai badannya kurus. Badannya kurus. Nah, itu salah satu cara kita untuk membangun iman dan pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen jarang berdoa, apalagi berdoa malam, nah itu kita sudah jadi orang Kristen. Tetapi di kala ujian dan pencobaan kesusahan yang kita hadapi, kita bisa saja down, bisa saja stagnan, tidak bisa maju gitu. Nah, membangun iman yang pertama adalah dengan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun iman itu tidak dengan cara yang lain. Baca Alkitab. Itu satu cara yang paling ampuh untuk membangun iman adalah baca Alkitab. Di dalam Mazmur pasal 1 terkenal, kita semua hafal itu ayat, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, dan dengan demikian sama seperti orang yang merenungkan firman Tuhan itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang dibuatnya berhasil itu, dan dia tidak mengalami musim kekeringan. Ada dua hal yang saya bisa sampaikan. Satu adalah doa kita kepada Tuhan, yang kedua baca firman. Baca, bila perlu hafal itu firman, baca terus menerus. Kita nggak tahu pun nggak apa-apa, baca aja, sekali waktu kita akan tahu. Itu kan kadang-kadang kan kita orang Kristen ini kan baca Alkitab tuh ngantuk gitu. Memang ngantuk baca Alkitab. Kan banyak orang Kristen ngantuk kalau baca Alkitab. Tetapi baca aja terus, sekali waktu Tuhan kasih rahasia buat kita untuk mengerti apa yang kita baca. Dua hal yang saya bisa sampaikan adalah doa terus menerus, baca dan renungkan firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Tuhan berkati. Ya, saya mau tanya Pak Burhanuddin ya. Ada satu ayat, kalau Bapak ingat ya, saya pernah baca itu yang doa tengah malam itu memang ada perintahnya loh Pak. Ada perintahnya di dalam kitab, di dalam kitab Yeremia, seingat saya itu. Saya lupa, saya cari lagi lupa. Ada nggak Bapak ingat itu ya? Bangunlah, berdoalah pada jagat tengah malam gitu loh. Ada nggak itu? Itu di dalam Matius pasal 21, pasal 14. Matius 21 ayat, nggak, itu dalam perjanjian lama. Perintah Nabi Yeremia, cuma saya cari-cari lagi kemana itu ayat. Saya pernah baca sekali dan itu ayat betul-betul bagus sekali. Itu menceritakan pada saat Nabi Yeremia ada dalam masa kedukaan ketika melihat bangsanya itu kan sedang jatuh di tangan, sudah diserahkan ke tangan Babilonia gitu loh Pak, ke Raja Nebukadnezar itu, dan dia berduka sekali. Waktu itu saya pernah ada itu, lalu ada dia mengatakan bangunlah. Itu ratapan Bu. Oh ratapan ya. Itu ratapan. Ratapan, oke. Iya, itu ratapan pasal 2. Pasal 2 ya. Pasal 2 ayat 19. Ayat 19 boleh dibaca Bu. Ratapan pasal berapa? Ratapan. Pasal 2 ayat 19. Ya, ratapan. Ibu boleh baca ya, ada di sana kan? Ya ada. Boleh silakan Bu. Ya. Inilah yang saya cari-cari kemana ya ayat. Saya Alkitabnya. Ratapan pasal 2 ayat 19 Bu. Bentar lagi. Yeremia. Ini buka satu-satu ya. Ya. Ini ya. Ratapan pasal 2 ayat 19. Ya. Ayat 19. Bangunlah, nah ini ya, bangunlah, teranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah ilmu bagai air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Nah itu, jadi ini doa yang diminta oleh ratapan ini, penulisnya kan Yeremia kan ya? Benar, ratapan Yeremia. Ini dia ada pada masa pembuangan di mana mereka itu betul-betul ada dalam masa stres gitu, penderitaan yang luar biasa karena anak-anaknya di situ diceritakan anak-anaknya itu dibunuh di depan mata mereka dicungkil oleh orang raja ya, di bawah Raja Nebukadnezar itu. Lalu memang di sini bangunlah, mengeranglah. Jadi Nabi Yeremia meminta kita mengerang ya, kalau boleh menangis ya menangis gitu, menangis. Merata. Iya.
permulaan giliran jaga malam. Nah, kalau saya juga sudah mengalami ini ya, kalau memang saya harus tengah malam saya terbangun, ya saya terbangun, saya berdoa, betul-betul. Dan memang ini Pak, betul Pak, doa tengah malam itu sepertinya lain loh Pak, lain rasanya dengan doa siang. Ya. Beda itu sepertinya kita itu dekat sekali sama Tuhan. Tuhan dengar banget itu doanya di tengah malam itu. Dan jawaban doanya itu cepat sekali terrealisasi kalau di doa tengah malam. Karena memang Nabi Yeremia tahu memang berdoa, berjagalah tengah malam, Tuhan jaga malam. Gitu. Doa tengah malam itu ya hubungan dengan Tuhan itu di mana dalam keheningan ya, keheningan. Betul. Ya, memang itu waktu yang tepat untuk berdoa di dalam hati. Ya, itu aja mau luar biasa. Ya, oke. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya, saya tambahkan ada ayat yang memang justru kadang-kadang apa yang di dalam Alkitab itu orang Kristen justru jarang melakukan. Ini yang diadopsi di dalam agama saya dulu. Ada doa malam yang disebut tahajud. Jadi memang itu terjadi. Ayub 33. Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan katakan begini. Karena Allah berfirman dengan dua cara, dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur dan bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi pada saat orang nyenyak tidur lah, orang nyenyak tidur jam berapa? Antara jam 1 sampai jam 3. Nah, kalau sudah seusia saya ini jam 4 itu pasti sudah terbangun. Ya, makanya ada orang doa malam, itu kadang-kadang doa malam jam berapa? Jam 9. Itu bukan malam, itu masih sore. Karena firman Tuhan katakan di sini, bila orang nyenyak tidur. Giliran jaga. Nah, sama. Di dalam Muslim itu berdoa malam, itu namanya tahajud jam berapa? Ya sampai jam 2. Antara orang nyenyak tidur, bangun, tahajud. Itu diadopsi, diambil oleh orang Muslim. Sementara orang Kristen keenakan ngorok itu. Ayat berapa tadi Pak? Lupa Pak. Gimana Bu? Ayub 33 ayat berapa tadi? Ayub 33. Ayat 14 dan 15. Oh ya, ayat 14 dan 15. 233 ayat 14 dan 15. Nah, orang Jawa lebih tahu lagi. Ya, karena saya orang Jawa berkata begini. Ojo turu sore kaki ono dewa nganglang jagat. Orang Jawa tahu. Jadi jangan tidur sore. Jadi tidur kapan? Di saat malam, karena di saat malam itu dewa, gitu ya, digambarkan. Karena dulu Jawa itu masih dengan itu. Ada dewa atau Tuhan itu ngangalang jagat, artinya dia berputar-putar di atas dunia ini. Dia memberkati orang yang melek malam, melek malam. Jadi orang yang berdoa malam itu dia diberkahi. Nah, itu diadopsi semua dari ayat. Kelihatannya putus-putus ya Pak Edi Sutopo ya? Ya, internet, jaringan. Karena siang sibuk jaringan. Tapi ini tadi saya nggak ketemu nih, ayat 23 ayat berapa tadi Pak Sutopo bilang? Kayaknya nggak ketemu. Tadi dia bilang berapa Pak? Pak Perianto tadi dia bilang ayatnya. Wah. Bentar, saya ambil Bible. Ya, tadi juga saya hilang. Sinyalnya putus di dia. Ada sama saya ada. Ada Pak. Oke, baik, silakan Pak. Bentar, saya ambil dulu. Ini saya di lorong ini. Oh.
Ya, kita sambil nunggu Pak Edi Sutopo, kayaknya ada gangguan signal tuh di tempat beliau. Ya, 33 ayatnya ini, ayatnya ayat 13-14. 33 bukan 23 ya. 33. Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Ayat 15-nya, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur dan bila terbaring di atas tempat tidur. Oh iya. Bila nyenyak tidur. Ya. Ya. Oke. Pak Edi Sutopo sudah bisa, Pak? Halo Pak Edi. Ya, Pak Edi Sutopo bagaimana? Tadi sempat terputus, Pak. Ya. Pak Edi Sutopo, ya. Tadi sempat terputus, Pak. Mungkin bisa diulang dari awal. Karena terputus, Pak. Ya. Jadi begini. Oke. Jadi prinsip Alkitab ini sudah diadopsi oleh pengertian baik agama lain dari budaya lain. Orang Jawa itu juga dari sini. Orang Jawa itu meleknya malam. Orang Jawa, terutama di Jawa Tengah. Itu orang tidur, itu sore sesudah itu bangun. Lantas dia nggak tidur lagi sampai pagi. Pagi baru mulai tidur lagi karena dia percaya. Dikatakan di waktu malam, tengah malam, pas orang enak-enaknya nyaknya tidur itu ada dewa. Allah itu keliling dunia ini. Memberi berkah, memberi berkat di waktu malam, tengah malam. Lah, tengah malam itu kapan? Tengah malam di waktu orang nyenyak tidur. Pada saat semua orang tidur, maka Allah itu berputar-putar di atas bumi ini. Itu orang Jawa. Nah, diambilnya dari ayat ini. Ini kejawen. Makanya dikatakan Allah, karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Tapi orang tidak memperhatikannya. Melalui apa? Mimpi dalam penglihatan waktu malam. Bukan mimpi siang. Bukan. Mimpi di waktu malam. Nah, Tuhan berfirman sudah dan penglihatan. Makanya banyak orang, sekarang banyak orang penglihatan. Tapi di waktu siang. Bagaimana? Benar atau enggak? Saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan penglihatan waktu malam. Lah, waktu malam itu kapan? Waktu malam itu adalah waktu orang nyenyak tidur, dikatakan. Bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ya. Nah, dia akan mendapatkan banyak hal. Ini orang yang berdoa malam itu. Jadi doa malam itu, makanya di dalam Matius 6 ayat 6. Dikatakan apa di sana? Di Matius 6 ayat 6. Kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu. Kenapa? Supaya tidak ada orang lain tahu. Nah, banyak orang itu pamer. Kalau orang berdoa 2-3 orang masih bisa. Tapi kalau doa itu sendiri di dalam kamar, artinya hanya dia dengan Tuhan. Dilakukan kapan? Di waktu malam. Nah, makanya kami punya jam-jam doa khusus pada saat suatu kali. Kami berdoa untuk suku-suku bangsa. Untuk orang yang mau kita jangkau, karena pelayanan kami itu penjangkauan. Gitu ya. Sampai hari ini sesudah kami bertobat, kita tadi ngobrol dengan Pak Berento, sudah 44 gereja kita buka. Nah, ini tidak main-main. Ini hanya bisa dilakukan pada saat kita memang minta, karena pelayanan itu punya Tuhan, jiwa itu punya Tuhan. Nah, kita minta jiwa yang sama Tuhan, aku minta jiwa. Kepada siapa? Yang punya jiwa dong. Yang punya jiwa itu Tuhan. Pelayanan punya siapa? Pelayanan itu. Tapi pelayanan itu juga punya Tuhan juga. Sehingga dengan demikian perlu doa khusus tadi. Kapan? Di waktu malam. Nah, urusan anak-anak kami sekarang sudah selesai semua. Pada saat saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka urusan saya diselesaikan sama Tuhan. Itu. Sesudah kami bertobat tahun 87, kami melayani ya untuk jiwa saja. Urusan keluarga, urusan anak, urusan kami jalan dan lain sebagainya, Tuhan yang cukupkan. Seperti itu. Amin. Ya, dahsyat ya. Oke, ya saya akan menanggapi sedikit sih apa yang telah disampaikan oleh Pak Edi ya.
bahwa memang dari awal tadi dikatakan oleh beliau di mana kalau kita ingin menjadi keserupaan dengan Kristus itu memang kita harus yang pertama itu adalah mempunyai belas kasihan. Ya, karena kenapa? Karena memang di atas segala-galanya itu adalah yang paling di urutan pertama adalah kasih gitu loh. Karena kasih kita boleh dapat bergerak, karena kasih kita boleh dapat melakukan segala sesuatu di dunia ini. Karena tanpa kasih, maka saya pikir kita ini sudah tidak. Wah, ini kok Pak Edi keluar? Hilang, keluar. Sinyalnya kali itu. Ya, putus. Oh iya, benar-benar. Oke. Yang pertama memang jadi artinya bahwa kita harus mempunyai kasih, mengasihi Tuhan ya secara vertikal dengan mengasihi sesama secara horizontal ini memang harus gitu loh. Karena banyak anak-anak Tuhan berkata bahwa kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi rupanya masih banyak dari saudara-saudari kita yang bisa mengatakan mengasihi tapi sulit sekali untuk mempraktekannya. Ini sangat sulit sekali. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai pelayan Tuhan, maka kita tentunya harus ya benar-benar ya hidup di dalam belas kasihan, ya mengasihi keluarga kita, mengasihi jemaat kita, dan seperti tadi dibilang oleh Pak Edi Sutopo bahwa mengasihi jiwa-jiwa yang dimana mereka masih belum mengenal jalan yang lurus ya. Yang kedua, bahwa harus mempunyai karakter. Karakter dalam hal ini sangat penting sekali ya. Yang pertama kita lihat dalam diri Yesus adalah dia mempunyai kerendahan hati. Dia mempunyai kelemah lembutan, bahkan taat sampai mati gitu loh. Maka sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan harus mempunyai ya, harus rendah hati ya, harus juga mempunyai kelemah lembutan, harus taat dan setia sampai mati. Ya, jadi jangan hanya di tengah jalan kita wow, KO gitu loh. Tapi mari ya benar-benar taat, setia dengan apa? Oleh karena kerendahan hati kita, oleh karena kelemah lembutan kita dapat ya setia sampai akhir. Dan yang terakhir bahwa kita harus sama dalam pengajaran. Pengajaran yang murni, pengajaran yang sehat, tidak datang dari para ahli teolog ya, tapi benar-benar pengajaran yang murni itu, pengajaran yang sehat itu dasarnya, sumbernya adalah Alkitab. Makanya dikatakan oleh Paulus bahwa iman timbul oleh karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus ya. Itu saja mungkin yang boleh saya tanggapin lewat apa yang disampaikan oleh Pak Edi Sutopo pada saat siang hari ini. Kita sambil menunggu ya, sambil menunggu Pak Edi Sutopo, di sini ada bab Uruk Pecerahan. Kita akan coba sapa dulu. Selamat siang Pak Uruk Pecerahan. Ya, selamat siang. Shalom semuanya. Halo. Ya, shalom. Shalom. Ya. Bagaimana kabar Pak Uruk? Baik sekali. Siap dan puji Tuhan. Iya. Ya. Bagaimana Pak? Ada yang mau ditanggapi? Ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Ada ya sedikit kita bagi sharing dalam siang hari ini ya. Yang pertama, ya saya secara pribadi berapresiasi kepada Bapak Edi Sutopo yang telah memberi pelayanan kepada kita di siang hari ini. Sudah banyak yang diceritakan tadi dan semuanya kita yang hadir di sini, saya juga telah menyimaknya. Ya. Dalam kesempatan ini, saya sedikit bagi cerita, melihat dan menyaksikan penampilan Bapak Edi Sutopo. Aku ingat sepak terjang Rasul Paulus, Paulus hingga menjadi Rasul Paulus. Ya, saya teringat itu, mirip-mirip dia. Tapi Paulus tidak hanya Paulus itu pada awalnya tidak hanya membakar 60 gereja Bapak Edi Sutopo, tidak hanya 60. Lebih daripada itu. Malah kerajaan Allah itu akan mau dihancurkan. Ya. Kalau 60 gereja masih kecil itu dibanding Rasul sepak terjang Rasul Paulus itu. Lalu setelah pertobatannya semuanya bisa kita saksikan. Ya. Bagaimana Rasul Paulus itu membangun gereja. Dia membangun gereja meninggalkan surat-suratnya,
membangun gereja secara rohani. Nah, itu yang saya lihat Rasul Paulus, juga tadi kesaksian daripada Bapak Edistopo tadi. Mari maju terus Pak, pantang mundur ya. Amin. Sedikit saya bagi cerita ya, menanggapi yang sudah dibicarakan. Pada awal penciptaan semuanya baik. Setelah dosa masuk ke dunia berkuasa, maka semua ciptaan menjadi tidak baik. Nah, dalam hal ini, guna pemulihan kembali menjadi yang baik lagi, hanya ada satu jalan, yaitu satu-satunya, semua kita harus menjadi serupa Kristus. Nah, itu yang dibahas tadi. Untuk pemulihan kembali yang awalnya baik, sekarang sudah menjadi tidak baik. Satu-satunya jalan, kita harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya. Kan seperti itu ya. Jadi harus menjadi serupa Kristus. Bagaimana serupa dengan Kristus? Bapak kita Edistopo telah panjang lebar menceritakannya, bagaimana menjadi serupa dengan Kristus supaya semuanya menjadi baik kembali. Ya. Ada juga sedikit lagi saya sampaikan. Kita adalah tulisan daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau kita sebagai tulisan, maka harus bisa dibaca orang bahwa kita telah serupa dengan Kristus itu. Kita, masing-masing kita ini yang percaya Yesus adalah tulisan. Firman itu sendiri tertulis dalam pribadi kita itu. Apakah kita sudah serupa dengan Yesus? Harus bisa dibaca orang. Banyak kesaksian dari karakter orang yang percaya yang telah serupa dengan Yesus. Banyak orang percaya. Ya, itu banyak orang percaya dari karakter Yesus yang telah serupa kita ini menjadi orang percaya. Banyak jalan bagi Tuhan. Bagaimana supaya orang bisa bertobat? Yang saya salut adalah bapak-bapak yang telah menjadi murtadin itu. Saya salut, bangga sekali itu. Saya tidak merasakan itu, tapi itulah. Saya tidak mengalami, tapi saya harus apresiasi, bangga saya itu. Sekali lagi saya katakan bahwa para murtadin itu adalah generasi daripada Rasul Paulus itu sendiri. Trik Tuhan, cara Tuhan memilih pelayannya siapa. Kalau saya kan, tidak berdaya saya itu. Terbatas sekali kemampuan saya. Tapi keterbatasan saya sudah dibantu oleh bapak-bapak para murtadin semuanya itu. Jadi mari kita berkolaborasi melayani secara bersama. Ya. Amin. Jadi banyak sebetulnya mau saya ceritakan itu. Tapi bagaimana dengan waktu kita? Ya. Apakah diberi waktu lagi? Mungkin sekitar 5 menit lagi, Pak. Boleh. Oh gitu ya. Ya. Ini ada sedikit renungannya. Mengapa Nabi diutus menjadi manusia itu? Kenapa tidak menjadi iblis? Atau kenapa Nabi itu diutus tidak pada benda-benda mati, seperti menjadi batu, seperti menjadi angin? Kenapa menjadi manusia? Itu saya jelaskan, karena manusia itu bisa lebih jahat daripada iblis. Bisa juga lebih jahat daripada segala binatang buas. Maka perlu Nabi penuntun. Supaya kita bisa serupa dengan Yesus itu. Iblis itu tidak bisa membunuh. Hanya bisa menyebarkan berita bohong, hoax, yang membuat suatu kekacauan. Pada saat ini sangat marak ini berita-berita hoax. Sudah menjadi seperti dunia. Macan binatang buas hanya bisa menerkam mangsanya kalau dia lapar. Setelah dia makan, tenang-tenang dia melihat mangsanya itu. Tapi kalau manusia tidak seperti itu.
lebih jahat daripada binatang buas. Sudah membunuh, dimutilasi lagi. Lalu dibuang lagi ke sana ke situ. Lebih daripada kejaman daripada binatang buas itu manusia. Makanya perlu penuntut, perlu nabi-nabi, perlu rasul, perlu Yesus itu. Supaya tidak lebih daripada iblis, tidak lebih daripada binatang buas kita ini. Ya, seperti itu. Jadi setelah dosa menguasai dunia, kita telah sama seperti dunia. Punya cita-cita yang buruk, tindak tanduk yang buruk. Maka tadi sudah Bapak Edi Junaidi utarakan, kita harus serupa Yesus. Jangan serupa dengan dunia. Nah, begitu. Ini sedikit yang bisa saya utarakan dalam kesempatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, ya terima kasih Pak Uruk pencerahan. Ya di sini saya lihat ada Om Yosua. Ya salam, selamat siang Om. Siang, sorry. Bagaimana? Sudah bisa masuk ya? Gak bisa masuk, baru masuk ini. Wah. Iya. Dan dari sinyal agak susah. Iya ya. Nah, ya, Pak ini temanya apa temanya? Hidup mencapai Kristus. Benar, keserupaan dengan Kristus ya. Jadi saya hanya kasih pemasukan aja. Hidup mencapai kesempurnaan dengan Yesus Kristus harus didasari dengan apa? Ketaatan. Ketaatan kepada Yesus Kristus, dan kedua tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tabiat lama kita, manusia kedagingan kita tinggalkan, kita mau hidup sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Itu aja yang dapat kita sampaikan. Baik. Pak Edi Sutoponya mana enggak ini hilang? Iya, saya lihat dan saya sudah chat, sepertinya di tempat beliau tidak ada signal kayaknya ini. Iya. Jadi centernya cuma satu aja. Iya, saya kok nih dan apa-apalah. Terus gimana? Ya mungkin kita harus selesaikan tanpa beliau. Selesaikan live ini tanpa beliau. Wah. Enggak apa-apa, narasumbernya keluar, tapi karena jaringan itu, bukan karena ada sesuatu sih. Ada Bu Uti kok. Iya. Itu saja, itu kesempurnaan seperti itu menurut saya. Tanggalkan manusia lama, tinggalkan manusia lama, kita hidup sempurna bersama dengan Tuhan. Itu. Ya, Ibu Uti mungkin ada yang disampaikan ya, sebentar lagi ya kita akan gunakan waktu 10 menit lagi untuk sebelum kita tutup. Bu Uti mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Ibu. Ya, kalau menurut saya bagaimana kita mencapai kesempurnaan itu adalah dengan tetap bersama dengan Tuhan gitu, tetap ada bersama dengan Tuhan dalam pikiran, perasaan, hati, perbuatan, perkataan, semuanya mengatasnamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus dekat-dekat terus. Masalah apa, ingat Tuhan, mau ini ingat Tuhan, ingat ini, mau melakukan segala sesuatu ingat Tuhan aja. Apalagi ada dalam masalah ya ingat Tuhan. Itu makin lama makin kita mengalami, kalau misalnya doa-doa kita dijawab, makin lama kita makin mengalami keakraban dengan Tuhan. Jadi dari kita sendiri ya, dari kita sendiri, kita yang menentukan apakah kita mau bergaul akrab dengan Tuhan, atau apakah kita mau kalau ada masalah aja datang dengan Tuhan, atau apakah kita yang tentukan sendiri gitu. Karena Tuhan itu dia memberikan pilihan pada kita, dia bukan Tuhan yang memaksa, dan ketika kita mencari dia akan datang gitu kan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan gitu kan. Itu kan, mintalah maka akan diberikan. Jadi semuanya dari kita yang mencari Tuhan, kita yang memutuskan hidup kita, apakah kita ini mau mengikuti kata dunia ini atau kita mau ikut bersama dengan Tuhan. Ya itu saja sih kuncinya. Ya, oke, baik. Ya, saya pikir kalau bicara mencapai keserupaan dengan Kristus memang banyak hal yang harus kita lakukan ya. Ya, mungkin juga termasuk kerelaan gitu loh. Rela maksudnya ya kita harus rela dipimpin oleh Roh Kudus gitu loh. Ya, tidak lagi dipimpin oleh daging kita sendiri, karena seperti dikatakan oleh Paulus bahwa aku hidup bukannya hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku ya ada Kristus yang memimpin kehidupan dia gitu loh.
Jadi memang ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus itu adalah ketika Kristus yang hidup di dalam kita, bukan kita yang benar yang maunya hidup ya apa yang kita mau, apa yang kita inginkan begitu loh. Nah, ketika itu maka kita percaya bahwa kita akan ya semakin hari semakin menuju kepada keserupaan dengan Kristus Yesus ya. Iya. Oke. Gimana Om? Ada tambahan? Kalau enggak mungkin kita harus tutup ini. Karena jam 3 sore nanti Tanpa Ragi akan membahas Tanpa Ragi nih. Di tempat di channel ini. Iya. Oke. Tanpa Ragi. Temanya untuk nanti sore. Tanpa Ragi. Untuk nanti sore itu Tanpa Ragi membahas Tanpa Ragi. Oh, Tanpa Ragi. Ada kok Tanpa Ragi kan di Perjanjian Lama kan? Iya. Nah, jadi sampai di Perjanjian Baru Tuhan bilang jangan pakai ragi apapun gitu loh. Ya. Jadi nanti sore akan dibahas. Ya, saya kasih linknya ya. Iya, nanti akan saya kasih. Ya, jadi judulnya Tanpa Ragi membahas Tanpa Ragi. Ya. Orang pasti bingung nih, apa nih judul? Oke, jadi gitu aja ya. Bisa diundang juga nih. Pasti saya akan nanti kirimkan linknya, Pak. Iya. Oke ya. Jam 3 ya? Benar, jam 3 sore. Oke, kita akan tutup ya. Oke. Tutup. Siapa mungkin? Oke, doa Omnya ya. Siapa? Om Yosua, silakan Om. Kepada Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dan ajaib. Tuhan berkati ini pada siang hari ini sudah menyiarkan siaran langsung. Kami yakin dan percaya siapapun yang menyaksikan, siapapun yang mendengarkan ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati dengan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan hamba-hambamu yang sudah hadir di channel Bukit Jatuh Ministry, kami yakin dan percaya berkat Tuhan melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, amin. Amin. Baik. Berkati saja ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Shalom. Shalom.